Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kita bahas dulu mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Yang pertama itu adalah runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Hal ini itu ada hubungannya dengan poin yang kedua, yaitu penerapan sistem politik adu domba. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu menerapkan politik adu domba yang digunakan untuk apa? Untuk memecah belah dan memperlemah kekuatan kerajaan bangsa Indonesia. Salah satunya itu adalah penerapan adu domba pada masa kerajaan Banten. Akibat penerapan politik adu domba tersebut, otomatis apa? Beberapa kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah, itu satu demi satu, itu akhirnya tumbang dan dapat dikuasai oleh pemerintah Belanda. Otomatis, perkembangan kekuasaan kolonial di berbagai wilayah Indonesia itu mengakibatkan berkurangnya kekuasaan politik pribumi, baik itu kerajaan lokal maupun para penguasa lainnya. Dominasi pemerintah kolonial yang semakin kuat itu juga pada akhirnya akan mengakibatkan kepercayaan rakyat atau kepercayaan pribumi terhadap para penguasa lokal itu juga semakin menurun. Jadi pada akhirnya pemerintahan itu dikuasai oleh pemerintahan kolonial. Dampak di bidang politik berikutnya yaitu adanya perubahan struktur birokrasi di Indonesia. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu mulai merombak yang namanya struktur birokrasi di Indonesia. Setelah pemerintah kolonial Belanda itu memberlakukan yang namanya konstitusi baru pada tahun 1848. Lah, berdasarkan konstitusi tersebut, wilayah Hindia Belanda atau Indonesia itu harus menyusun undang-undang pemerintahan, kemudian sistem keuangan dan juga sistem audit yang mana harus disetujui terlebih dahulu oleh Majelis Perwakilan. Selain struktur birokrasi yang berubah, sistem hukum di Indonesia itu juga mengalami perubahan, yang mana Gubernur Jenderal Dendels itu merupakan peletak dasar dari perubahan sistem hukum tersebut, yang awalnya sistem hukum tradisional berubah menjadi sistem hukum modern, yang coraknya itu mengikuti model Barat. Kemudian mulai mengenalkan yang namanya hukum pengadilan pribumi di setiap wilayah. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi itu salah satunya adanya penerapan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat pribumi. Jadi ada beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi itu yang pada akhirnya membuat rakyat pribumi itu sengsara. Misalnya apa? Misalnya sistem tanam paksa, di mana kita ketahui sistem tanam paksa itu kan mewajibkan para petani untuk mengolah tanahnya sesuai kebijakan pemerintahan kolonial. Kemudian mereka itu juga harus mewajibkan menanam tanaman yang laku di pasaran atau komoditas ekspor. Terus para petani juga wajib menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial. Lah, semua kebijakan tersebut itu pada akhirnya rakyat pribumi itu mengalami kesengsaraan. Karena apa? Karena tenaganya itu lebih tercurah kepada pemerintah kolonial, tidak tercurah pada diri mereka sendiri. Sehingga apa? Sehingga banyak rakyat pribumi yang pada masa itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Otomatis terjadilah yang namanya bencana kelaparan di berbagai daerah. Dampak di bidang ekonomi yang kedua yaitu munculnya industrialisasi dan perkebunan di Indonesia. Hal ini itu berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan politik liberal atau yang kita kenal dengan politik pintu terbuka. Pemerintah kolonial Belanda itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Akibat dari kebijakan politik liberal tersebut, di Indonesia itu banyak bermunculan yang namanya perkebunan swasta, kemudian pabrik-pabrik yang mempercepat pertumbuhan industrialisasi di Indonesia.
Meskipun pabrik-pabrik atau industrialisasi itu banyak bermunculan di Indonesia, pada akhirnya apa? Lagi-lagi masyarakat pribumi itu yang menjadi orang yang paling dirugikan karena mereka itu banyak bekerja di perkebunan atau di pabrik-pabrik dengan upah yang sangat rendah. Pada intinya perekonomian masyarakat pribumi pada masa penjajahan itu mengalami masa-masa yang suram. Karena apa? Karena banyak terjadi jenis eksploitasi dan pemerasan tenaga kerja guna apa? Guna mencukupi kebutuhan pemerintah kolonial. Kemudian para penjajah itu juga mulai menerapkan yang namanya monopoli perdagangan dan berbagai kebijakan yang berpusat pada kepentingan pemerintahan kolonial. Tapi di sisi lain, pembangunan perekonomian itu juga memiliki nilai positif dalam perkembangannya. Misalnya apa? Rakyat itu jadi lebih tahu mengenai komoditas barang-barang ekspor yang laku di pasaran atau yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian dibukanya berbagai pertambangan. Terus di Indonesia itu juga mulai dibangun berbagai infrastruktur, misalnya jalan, kemudian rel kereta api, jembatan, pasar, gedung-gedung yang mungkin pada masa sekarang itu masih bisa kita lihat. Mungkin sampai sini materi yang Bu Nais sampaikan. Sampai ketemu minggu depan, tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.